atas penghargaan kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia 2021 Bapak Ibu hadirin jamaah tabligh akbar yang insya Allah dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir bersilaturahmi bertatap muka dalam acara tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan masyarakat Kota Lubuk Linggau yang religius, rukun, maju dan sejahtera.
Satukan hati menuju surga. Gunung Rinjani puncaknya tinggi, diselimuti kabut setiap hari. Maulid Nabi mari kita teladani untuk 3 juara yang harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat wakil wali hidupnya selalu berkah, keluarganya sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, dan insya Allah bisa berangkat ke Makkah. Udah daftar? Yang belum berarti tahun depannya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Rahmat Hidayat beserta Ibu Haja Rizka Lima Ayu. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Bapak Haji Rustam Effendi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, kali ini diwakili oleh Wakil Kedua Bapak Henry Juliansyah. Alhamdulillah sudah menemani sejak dari bandara tadi. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Bapak Suwarno SHMH, Damdim Dandim 0406 Lubuk Linggau diwakili oleh Kasdim, Kapolres Lubuk Linggau atau yang mewakili Sekda Kota Lubuk Linggau Bapak Insinyur Haji Trisno Debriansyah STMSI, segenap ulama, mungkin ada dari Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, segenap guru, ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Amin. Pertama, bersyukur saya berada di Masjid As-Salam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita salam sejahtera. Amin. Keselamatan, amin. Kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Sebab saya sering bilang sehat aja mahal. Betul apa betul? Dulu ada tetangga saya biasa berinfak, lupa. Allah tegur, sehari semalam gak bisa buang angin. Apa bahasa Lubuk Linggaunya buang angin? Sama ya. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba, Jakarta Pusat. Sekali keluar 1,5 juta. Masya Allah, cuma keluar gitu doang 1,5 juta. Di sini ada ibu-ibu yang buang angin 10 kali. Malah bilang lebih. Di Jakarta ada ibu-ibu, saya tanya, enggak Pak Ustaz, saya belum 10, baru 9. Saya bilang, apa kita perlu nungguin yang ke 10? Enggak katanya. Nah, kalau buang angin yang ringan aja 10 kali bisa 15 juta. Berarti urusan buang angin aja kita tiap hari bisa beli motor. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi orang Lubuk Linggau ini orang yang rajin bersedekah semua. Terbukti Kota Lubuk Linggau mendapatkan penghargaan dari Basnas. Alhamdulillah. Ini kelihatannya semuanya suka sedekah. Amin ya Rabbal. Mau dengar cerita Bu? Halo. Ini kisah nyata jamaah. Saya datang ke rumahnya karena sempat viral waktu haji 2010. 2005-nya masih narik gojek. 2010 bisa berangkat haji suami istri. Kebiasaan sedekah. Sampai di Mekah sedekah walaupun cuma 1 rial. Ternyata Bu, sampai uangnya tersisa tinggal 200 real. Hari itu hari kepulangan, dia beli sejadah made in Turki, kemudian ditaruh di pundaknya. Ternyata masih ada pengemis yang minta. Dia bilang uang saya sudah habis. Dan kalau pengemis itu minta sejadah Turki yang ada di pundaknya. Akhirnya dia ingat ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum mencapai kebaikan sebelum kita memberikan apa yang kita cintai. Akhirnya diberikan sejadah itu. Dan luar biasa, pengemis itu memberikan 1 kantong, ternyata isinya uang asing. Begitu ditukar dengan rupiah tahun 2010, 360 juta. Berarti duit sekarangnya hampir 700. Saya bilang, Pak Haji,
Kayaknya itu bukan manusia. Saya mau tahu bahwa haji dan umroh belum pernah ketemu dengan manusia itu. Makanya besok saya mau umroh bareng Mama Dede. Saya mau beli sejadah Turki. Nanti kalau ada yang nuker, saya janji balik lagi ke sini. Walaupun gak ada ceramah, saya bagi semua ceritanya. Jadi orang sini benar alhamdulillah dapat penghargaan. Basnas siap nanti orang sini suka berderma, suka angkahkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan nanti dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini sehat mahal sampai untuk buang angin aja sampai bisa belasan juta sehari. Allahu itu nikmat sehat. Dulu saya pernah gantiin jadi host catatan si Olga 2 episode terakhir sebelum akhirnya beliau meninggal, masih dirawat di Singapura. Saya waktu itu jadi host pengganti catatan si Olga. Dan begitu meninggal, saya dapat informasi ternyata untuk perawatan selama 1 tahun di Singapura biayanya lebih dari 20 miliar. 20 miliar kalau kita beli tekwan, mungkin 1 lubuk linggau bisa mati tekwan. Walaupun saya nggak puas kalau makan tekwan, biasanya saya take 2, take 3, take 5 atau take 10. Nggak cukup ngambil 1. Nah, halo masih hidup? Alhamdulillah. Nah, 20 miliar untuk sehat setahun, betapa mahalnya. Tapi ada yang jauh lebih mahal dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman is. Berapa harga iman kita, Bu? Halo? Menurut surat Al-Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Ibu, Bu Wali, berapa emas sekilo sekarang? Kalau apa Bu Wali nanyanya jangan gram. Sekilo hampir 2 miliar. Masya Allah. Emas sebesar dunia berapa kilo? Ada ibu-ibu di sini yang pakai anting 4 kilo? Kalau ada saya yakin orang kaya. Ya ternyata iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Makanya kita kumpul di Masjid Agung As-Salam ini supaya sesuai dengan pesan Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali ada dalam iman Islam. Biarin hidup kita susah ya Bu. Mungkin suami ibu ngasih uang belanja cuma 40 atau 50 juta sebulan. Amin. Amin orang ngantuk ustazah. Saya di sini musafir ya. Doanya musafir ustazah. Itu juga ibu-ibu doanya sambil nengok kiri kanan. Kayaknya Bu Wali gak ikut amin. Karena beliau kan 400 juta ya. Halo. Makanya iman ini mahal. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbal min ahadihim milkul ardi dhahaba walau ibtada min. Jadi seandainya orang tak punya iman, pengen tebus, pengen masuk ke dalam surganya Allah, punya emas sebesar dunia ini, gak akan diterima. Hanya iman dan kesolehan, hanya iman dan ketaatan menjadi paspor masuk ke dalam surganya Allah. Bu,
Pak. Makanya di Jakarta saya suki Al-Bukhari, walaupun ini fotonya foto tahun 2005, sengaja gitu. Berarti 2005 itu 20 tahun yang lalu ya. Sekarang 2025. Iya, sengaja supaya menipu. Yang datang sudah 20 tahun lebih tua dari dia. Al-Bukhari karena saya lahir di Bogor, tapi 53 tahun saya di Jakarta. Cuma orang sering salah ya. Dulu Irfan Hakim, Indra Bekti, present saya Ustaz Sukri Al-Bukhari. Kuburan. Saya Sukri Al-Bukhari, tapi 53 tahun saya tinggal di Jakarta. Saya punya tetangga orang Inggris. Lahir di luar kota London, kuliahnya di Newcastle. Sebelum mengucapkan syahadat, sering datang ke rumah saya. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustaz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris, mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Apalagi di Jakarta, khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali mimpi. Malah mimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Tapi itu di Jakarta, kalau di sini kelihatannya beda. Alhamdulillah. Katanya orang sini, Bu, mau sholat Jumat aja datangnya dari hari Senin. Ini yang pertama. Ya, sehat mahal, iman Islam jauh lebih mahal. Ya, sedang juga anaknya Pak Ustadz Kori 2023 saya nggak sempat jadi juri. Pas 2025 itu pun karena saya ada 2 kali umroh, saya sempat kebagian syuting jadi juri di Hafiz, karena saya jurinya di Indosiar. Sebetulnya TV kalau udah ngambil satu nggak boleh ngambil yang setimpal dengan itu, kalau kontrak eksklusif gitu ya. Tapi itu karena cuma 1-2 episode saya ambil. Iya. Dan dulu di Indosiar ada juga aksi junior, anak kecil lomba ceramah dan sambung ayat. Itu senang saya, karena anak saya dulu yang sekarang sudah SMP, dulu masih umur 1 tahun, nonton acara yang manfaat, sambung ayat. Alhamdulillah, walaupun anak saya baru 1 tahun, udah bisa sambung ayat. Kalau saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Persis anak saya. Makanya senang kita. Ya Bu, orang sini ternyata ngajinya beneran. Kalau di Jakarta sekarang ada ibu-ibu, guys, Umi ngaji dulu ya. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mak, sinetron mulai. Bayar. Bismillah 19 huruf kali 10 udah 190. Nah, maka sehat mahal, apalagi nikmat iman Islam. Ya, dalam kondisi kayak ini, tadi ya mungkin sekarang lewat media sosial, tadi aja saya khawatir karena jalan dari Bogor menuju Jakarta, dari masjid saya di Bogor, rumah saya di Jakarta, itu sepanjang pintu tol di Jakarta mungkin 90%-nya udah terbakar. Dan ada info bandara, ya. Nah, dalam kondisi kayak gini, apalagi Indonesia juga baru ulang tahun yang ke-80, saya mau
bi'anhumillah fa'adhaqahumullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Jadi perumpamaan kalau ada satu negeri tadinya aman, tenang, tentram, rezekinya datang dari penjuru negeri karena tidak syukur, karena kufur nikmat, fakafarat bi'anhumillah fa'adhaqahumullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah timpakan pakaian ketakutan dan kelaparan. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Maka di sini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua mensyukuri nikmat anugerah atas tanah air kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi mulai gencar berita tentang adanya gempa megatrust. Kalau Bengkulu kena, nauzubillah, dekat juga dari kita. Ternyata Indonesia terletak di cincin api mengelilingi Indonesia. Ada sesar Lembang, sesar Baribis, yang kalau itu semuanya bergetar secara bersamaan. Nauzubillah wa iyyazubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua kumpul tadi dengerin Quran, kita bersolawat, kita berzikir, kita berdoa, kita munajat, kita memperingati kelahiran baginda Nabi. Allah mengangkat dan mencabut bencana dari negeri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sering saya bilang, udah kita ajak, pertama zikirin aja. Apa Bu? Sebelah sini zikirin. Karena apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir hatinya tenang dan tentram. Jadi kita zikir ya sambil di sela-sela ini. Kemudian yang kedua, istighfarin aja. Apa Bu? Istighfarin aja. Karena istighfar jelas dalam surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Masyaallah. Dengan istighfar Allah berikan harta dan keturunan yang banyak. Amin. Ibu mau harta banyak? Mau anak banyak? Halo. Kalau duitnya banyak, hartanya banyak, anaknya banyak, insya Allah hidupnya enak. Betul Bu? Saya syuting di rumah Irfan Hakim. Irfan Hakim itu anaknya 5, untuk artis termasuk banyak. Tapi dia duitnya banyak, rumahnya besar, di rumahnya aja ada kebun binatang. Kalau saya kan cuma binatangnya doang. Kemarin dapat tikus 2. Iya gede. Kalau harta sama anak banyak, insya Allah hidup kita nikmat. Sebab, kalau orang punya harta doang, anak nggak ada, sedih juga. Betul-betul. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan, Allah beri keturunan. Amin. Ya, saya tuh dulu syuting qasidah sama Mbak Inul di Indosiar. Saya tanya, Mbak, duitnya banyak kok anaknya 1. Dia bilang ini aja susah Pak Ustaz, pakai bayi tabung. Dan ternyata ada sahabat saya sekarang wakil bupati di Cianjur, ternyata pengen nambah anak, itu juga gak mudah, pakai bayi tabung. Ada banyak teman-teman, kalau Ustaz Soleh sukses, ada yang gagal, udah bayar ratusan juta bikin bayi tabung, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Mau bikin bayi tabung, mau bikin nasi goreng. Jadi kalau hartanya doang banyak, gak punya keturunan juga sedih. Yang lebih sedih, anaknya banyak, hartanya gak ada. Bu
pusing ya. Maka insya Allah dengan istighfar, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan kita harta dan anak. Amin. Jadi setelah zikirin aja, istighfarin, yang ketiga sholawatin aja. Bu, Haji 2024 saya Mama Dede Ustaz Abdul Somad puas. Saya sekalian konfirmasi sama beliau, Ustaz saya ambil profesor, kata dia dapat 2 profesor dari Malaysia dan Singapura. Saya bilang, Prof, apa benar ibunda antum dulu kalau mau masak wudu dulu, masak sambil sholawat? Dan beliau mengiyakan. Saya ketemu di Arafah, di Muzdalifah, karena kita satu maktab, bahkan satu apartemen dan satu hotel. Saya tanya, benar? Maka insya Allah ibu juga Buya sambil ngegoreng Salatullah salamullah ala Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu sambil goreng ayam sambil sholawat, itu ayam husnul khotimah, cekernya lurus. Alhamdulillah. Maka saya, Bu, waktu awal-awal pernikahan saya sudah 34 tahun. Awal pernikahan, Haji Komeng, Senator Komeng datang ke rumah saya. Rumah saya RSSSS, rumah sangat susah selonjor. Kata Bang Komeng, ke rumah Pak Ustadz disenderin aja retak. Tapi orang mau bilang apa? Rumah saya kecil tapi strategis, dekat kemana-mana, ke dapur dekat, ke sumur dekat. Ada rumah orang kaya, mau ke WC ada naik ojek online. Saking luasnya. Saya belum asal lapar, gak punya makanan, lapar. Saya sholawat 1000. Alhamdulillah, makin perih. Tapi pas lagi perih, ada yang terima makanan. Makanya udah hidup, zikirin, istighfarin. Oh, anak aja, ulangin deh sekali lagi. Zikirin aja, istighfarin aja, sholawatin, doain, doain aja yang keempat. Iya. Saya dulu anak aksi banyak tapi Palembang ya, aksi Indonesia. Di Lampung ada ustazah, di samping dia ceramah, dia bikin bakso sholawat. Jadi waktu bikin bakso sambil sholawat, itu kemudian mengilhami saya pengen bikin bakso istighfar. Saya taruhin cabai, jadi begitu digigit, astagfirullah. Jadi kenyangnya dapat, zikirnya kena. Kemudian yang terakhir, doain aja. Dan doa kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena doa itu, halo, imma an yu'tiyakallahu wa tas'al, doa bisa langsung dijawab. Yang kedua, au yusarrifu anka minas su'i ma huwa aqwam, atau doa enggak dikabul tapi diganti dengan yang lain. Kalau enggak juga diganti, yudakhiru laka ajran yaumil qiyamah, diganti dengan pahala pada hari kiamat. Jadi kalau belum enak, banyakin doa. Bu, halo. Mudah-mudahan makan sini hidupnya enak semua ya. Orang yang hidupnya enak tuh kelihatan dari cara dengerin ceramah, matanya berlep, lehernya runtuh, kayaknya meresah, dan hatinya terus berkata-kata, kapan
ditutup doa. Jadi udah ya apa-apa zikir, doa, istighfar. Saya pernah ceramah dari Madura, transit di Surabaya. Begitu dari Surabaya mau ke Jakarta, pesawatnya rusak. Akhirnya ganti pesawat, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta mau ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Udah duduk 1 jam di atas pesawat, pilotnya mengumumkan supaya penumpang turun karena pesawat tidak bisa pushback. 1 jam udah duduk, nggak terbang. Setelah saya udah tidur, saya bilang, Mas, bangun Mas. Pas bangun dia langsung lihat jam, Masya Allah, kalau terbang sama Ustaz mah biasa 2 jam, ini 1 jam udah nyampe. Saya bilang kita belum jadi terbang. Kok bisa gak jadi terbang? Akhirnya kita turun. Setelah ganti pesawat kita naik lagi. Rupanya sebelah saya itu takut ketinggian. Dia bilang, Pak Ustaz saya takut. Ini kayaknya pesawatnya gak ganti deh. Ini udah diganti. Itu kok TV-nya sama? Ya kan pesawatnya sama sebenarnya. Berarti ganti yang memang baca ya gitu kan. Dia akhirnya curhat. Gelisah saya. Udah. Zikir, istighfar, doa. Itu semacam penerbangan saya zikir, saya sholawat, saya temenin. Alhamdulillah. Ya, kita nyampe selamat. Dan waktu di Balikpapan habis ceramah tidur di hotel, mimpinya aja, Masya Allah. Dalam mimpi ada yang ngasih saya air zam-zam, bukan 1 botol, bukan 1 jerigen, 1 kolam renang. Jadi saya tuh mati di kolam yang terisi oleh air zam-zam. Masya Allah. Ya makanya ibu udah sholawatin aja, zikirin, doain, istighfarin. Insya Allah Allah akan selalu meluaskan. Ya Bu, halo. Apalagi sekarang tanda-tanda akhir zaman udah makin jelas. Sungai Efrat airnya udah mengering dan sudah ditemukan seperti emas. Kata ahli sih sebetulnya itu belum emas, tapi di bawahnya ada bongkahan gunung emas. Yang kalau nanti saatnya muncul orang berebut, itulah tanda kiamat. Bu, halo. Beberapa bulan lalu saya syuting sama Mpok Alpa. Umurnya baru 37-an. Ya, kita janjian mau berangkat umroh, gak taunya dipanggil dulu. Bu, maka kita gak bisa bilang, Pak Ustaz, teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu sebenarnya biasa. Yang gak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol, malam juga. Nah maka ini yang kedua, setelah syukur nikmat, yang kedua zikirin, istighfarin, sholawatin, terus doa. Punya anak yang dibawa, ini kita doain anak-anak yang dibawa, kita doakan nanti jadi orang semua. Amin. Itu kan orang ya kan ada yang jadi mayat yang kita doakan mereka jadi sukses. Kemudian baru kita hari ini walaupun masih 6 Rabiul Awal, kita udah duluan memperingati Maulid Nabi. Tadi anak kita, saya ingat nama belakangnya aja Murtadha. Siapa ada siapa? Farid ya, Farid Murtadha. Baca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa innaka aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra shay'an wa sayajzillahu syakirin. Ini cerita Bu, halo, ada kisah waktu Nabi wafat,
Sayyidina Umar karena kecintaannya kepada baginda Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Karena beliau tidak ingin berpisah dengan baginda Nabi. Ibu, cinta gak sama Rasul? Buktinya apa? Soalnya ada yang bilang, Pak Ustaz, saya punya album cinta Rasul. Ya, dari mulai Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ya, apakah cukup? Ya, nanti dalam kesempatan ini kita akan sampaikan. Karena Sayyidina Umar waktu mengatakan, siapa yang mengatakan baginda Nabi meninggal, saya akan tebas lehernya. Sayyidina Abu Bakar menasihati dengan ayat tadi, Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Sayyidina Umar yang hafal Quran seolah-olah baru hari itu mendengar ayat itu. Ini untuk menunjukkan ahamiyatu al-hudur bil masjid atau bil majlis, urgensi hadir di majlis untuk menghadiri peringatan kayak gini. Seorang Sayyidina Umar aja pernah terlupa ayat itu, padahal beliau hafal Quran. Jadi Nabi Muhammad kalau tugasnya sudah selesai, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Maka sekarang tugas kita bagaimana melahirkan baginda Nabi dalam kehidupan kita. Ayat yang sering didengar oleh kita saat maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada pribadi Nabi teladan contoh yang baik. Fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatihi, kesabarannya. Ya, baginda Nabi, bayangkan dilecehkan, Nabi dihina, ya, bahkan Nabi ke Taif. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Kelihatannya haji semua ya. Saya begitu masuk tuh baunya bau haji. Mendingan bau haji daripada haji bau, ya. Ya, nah, halo, lanjut. Jadi Nabi sabar dan kuat sekali kesabarannya. Kalau kita dibandingkan dengan kesabaran Nabi, Nabi pernah sholat hatta tawarraqat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Saya di Jakarta, begitu dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu langsung batal berjamaah. Baru dengar Alif Lam Mim. Bahkan imam waktu baca Fatihah satu nafas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tidak nyampe dulu. Imam baca Fatihah dia satu nafas. Orang masih cari masjid berharap ada imam yang udah gak nafas. Meninggal. Nah, maka halo ibu, saya aja pernah ngundang imam hafal Quran tarawih 2 rakaat, baca surat Ar-Rahman. Begitu selesai, saya langsung di WA sama ibu-ibu, Pak Ustaz, tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak. Wah, imam yang enak cuma Ustaz Subki. Ustaz Subki kan baca ayat yang kul. Kalau dengan kul Allahu ahad, kayaknya yes.
Tapi kalau imam baca alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Kadang-kadang udah mau pindah masjid gitu kan, padahal baru satu rakaat. Itu Jakarta. Kalau di sini insya Allah, walaupun imam baca panjang, tenang, minimal malam ini, malam besok saya cari masjid lain. Nah, maka ayat tadi Nabi juga jadi contoh, jadi teladan fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataan, perbuatan, dan semua keadaan dari Rasulullah adalah teladan. Ibu, masalah yang sekarang sedang menimpa bisa jadi awalnya dari perkataan. Betul. Maka Nabi menjamin siapa yang bisa menjaga lisannya, Nabi juga menjamin masuk surga. Mudah-mudahan udah isi aja dengan omongan yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, maka kita berusaha untuk diam. Ya, apalagi suasana udah kayak gini, ya, maka contoh baginda Nabi itu manggil istrinya aja gak pernah dengan kalimat yang buruk. Betul. Ya Humairah, mungkin sama kayak ibu-ibu. Bu, manggil suaminya apa? Ayang Beb. Nabi kalau disuguhin makanan sama istrinya, gak pernah Nabi mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau gak suka ditinggal. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataannya selalu baik. Ibu-ibu di sini juga begitu ya, Bu Ali ya. Ibu-ibunya, karena ini ketua tim penggerak PKK ya, kalau di Wali. Ibu-ibu di sini kata Bu Ali, Masya Allah. Saya syuting sama Komeng sama Po Ati. Komeng jahil, Po Ati latah. Karena kalau dicoleknya kunyuk katanya. Ibu-ibu di sini katanya kalau dikagetin latahnya langsung baca Yasin. Begitu dicolek Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus gak Bu? Saya yakin orang yang latahnya itu gak akan dilatahin lagi, karena lama tunggunya. Dan dia mau ngelatahin juga mikir, kan kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah, terus baca Tabarokan jadi panjang ya. Jadi Bu, perkataannya. Kemudian yang kedua, perbuatannya. Jangankan yang besar-besar, kita masuk WC aja baca doa, masuk rumah baca doa, makan minum baca doa, mau tidur baca ayat kursi, baca zikir, baca doa, wudu, insya Allah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bi aqwalihi wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan setiap keadaan. Kalau kita mencontoh baginda Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai deh sehari bersama Rasulullah. Artinya mulai dari tidur. Ibu, Bu, kalau bangun tidur biasanya ibu ngapain? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihi in halat uqdatun. Sebab waktu kita tidur, setan mengikat 3 ikatan di kepala kita sambil membaca lailan tawilan, malam yang panjang. Udah, gak usah mikirin sholat subuh. Kalau di sini kan Masya Allah, lihat kelihatan jamaah di sini sampai keluar subuh juga ya, sendalnya.
Kayaknya orang Lubuk Linggau ini pagi-pagi di sini suka baca ini nggak? Salatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin. Udah bangun ya Bu, sabar. Nabi mencontohkan kita. Ya, bahkan makan minum sekarang udah diteliti, minum dalam keadaan duduk lebih baik. Makan tangan kanan. Saya ingat tuh ke rumahnya Senator Bang Komeng, anaknya lagi makan pakai tangan kiri. Sekarang lulus akhir tuh anaknya. Dulu masih kecil. Saya bilang, Bapak, yang makan tangan kiri itu setan. Nabi pakai tangan kanan. Ya Pak Ustaz, saya udah tahu. Itu kenapa pakai tangan kiri? Ini cabenya Pak Ustaz. Tadi waktu tahunya tangan kanan. Jadi biar tahunya buat saya, cabenya buat saya kanan. Kemudian fi ahwalihi, semua keadaan kalau kita ikuti Nabi, insya Allah ya kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya, maka siapa yang bisa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir? Gak semua orang bisa ngikutin Nabi, hanya orang yang tahu akan ada kehidupan sesudah kehidupan ini. Semua kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Ayo sambil istighfar, astagfirullah Rabbana ya astagfirullah minal khataya. Sekali lagi, biar rezeki kita banyak, keturunan kita banyak, saleh dan soleha. Amin. Setelah istighfar, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, ketentraman, khususnya buat Lubuk Linggau dan semua di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin membuat penyadaran buat kita dan kita segera bangkit kembali untuk menjadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi itu merubah masyarakat jahiliyah yang kalau minum minuman khamr, minuman keras, berjudi, mengundi nasib atau melakukan apa-apa yang menyimpang. Nabi berdakwah dalam waktu yang pendek, hanya dalam hitungan 23 tahun dari umur dakwah baginda Nabi, menjadikan mereka sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Mudah-mudahan maulid kita yang sekarang, ya, yang hari ini, apalagi slogan kita ada apa? Yang religius, rukun, maju dan sejahtera. Saya yakin ini hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berselawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alayya ya Rasul salam salam alayka Nabi salam alayka salatullah alayka ya Nabi
berjumpa dengan Nabi di makamnya, insya Allah dalam waktu yang dekat kita berangkat. Amin. Karena kemarin itu waktu haji ada jenderal, ya, ada artis, ada direktur TV, tapi ada juga tukang parkir. Tabung 19 tahun sehari 5.000 bisa bubuk di padang Arafah suami istri. Maka kalau ada yang belum haji, nabung sehari 5.000 aja, $5.000, $5.000. Insya Allah cepat. Ya kalau $5.000 ya 19 tahun gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita udah salawat. Kebetulan yang Oktober bareng Mama Dede tanggal 9, berarti sekira 10 hari dari hari ini saya juga akan berangkat umroh di bulan kelahiran beliau kembali. Yang mudah-mudahan setelah ziarah kali ini ada perubahan akhlak, ada perubahan sikap, ada perubahan tingkah laku, semakin baik, semakin soleh, semakin sabar. Kadang kita mau sholat sunnah aja, ya, padahal itu nilainya sangat luar biasa. Kita mendapatkan harta yang banyak, padahal kalau kita sholat qobliyah fajar aja 2 rakaat, dunia dan isinya, masya Allah. Nah, mari sama-sama kita baca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita banyakin Nabi Yunus aja masuk ke dalam perut ikan. Setelah membaca ini, Allah keluarkan, Allah selamatkan. Mudah-mudahan sesulit apapun kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat Nabi Ibrahim dibakar, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong kita. Mudah-mudahan Allah tolong bangsa Indonesia. Amin. Di usia ke-80 Allah tetap berikan keamanan, ketenangan, ketenteraman buat kita semua. Allah jaga para pemimpin negeri ini. Allah jaga ulama, guru bangsa. Allah jaga rakyat Indonesia, khususnya di kota Lubuk yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari langit dan dari bumi, dan dengan keinginan menjadi umat baginda Nabi. Mudah-mudahan nanti kita akan berkumpul dan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita berusaha, karena Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Bayangkan mereka dulu masyarakat jahiliyah berubah menjadi umat, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya insyaallah dengan spirit ini, dengan semangat ini, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari
doakan satu Fatihah buat tanah air kita, khususnya buat kota kita, ya, dan seluruh Indonesia. Bencananya Allah singkirkan, ya, keadaan yang buruknya. Karena kemarin waktu lagi dibahas megatrust di Bogor 4,3 skala Richter, ya, belum lama kemarin, dan sekarang terus intens waspada. Kota Bandung ada sesar lempar, di bagian selatan Banten, ini mungkin Lampung, Bengkulu, waspada juga dengan itu. Mudah-mudahan semuanya tidak akan terjadi. Biniatil qabul wal usul wal itamami wal lisul wa ila hadratir rasul li sihatina, buat kesehatan kita semuanya, wa salamatina, dan keselamatan kita semuanya, wa najahina, dan kesuksesan kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa ya, mungkin karena saya musafir, walaupun di sini banyak guru, ya, mungkin Pak Wakil Ketua DPR doa bareng. Karena saya musafir ke sini, ya mudah-mudahan musafir perjalanan di sini mustajab doanya, diaminkan oleh guru-guru, ya, oleh orang-orang yang saleh, ya. Dan tadi kita sudah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim subhanaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa ayah ibu kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, ya Allah. Satukan kembali rakyat dan para pemimpinnya dalam keadaan penuh kemesraan, ya Allah. Anugerahkan rasa percaya di antara kami, ya Allah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terakhir. Besok tidak ada lagi keinginan untuk merusak negeri, ya Allah. Walaupun kita mendengar juga suara-suara dari rakyat, mudah-mudahan suara yang disampaikan didengar oleh para pemimpin kita, sehingga para pemimpin kita memperhatikan keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat yang di bawahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Anugerahkan kami hidayah, petunjuk, kemampuan menjaga diri dari kesalahan, kecukupan hidup. Karena saat kami sulit, mungkin saja kami kurang taat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur atas nikmat kemerdekaan, atas nikmat tinggal di negara yang merupakan jamrut di khatulistiwa ini. Semoga kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang patut kami syukuri. Infa'al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasatan wa min sa'iril buldanil muslimin 'ammatan. Angkat cabut bencana dari negeri kami, dari tanah kami, dari kota kami, dan dari seluruh dunia Islam. Tidak terkecuali saudara kami di Palestina. Berikan mereka kehidupan yang baik, ya Allah. Berikan mereka hayatan thayyibatan seperti kami mendapatkan kehidupan yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami, Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kesanggupan
mengikuti Rasulullah sekuat kemampuan kami, ucapan kami, ibadah kami, dan semua keadaan pelan-pelan kami ikuti dan kami upayakan bisa semirip mungkin dengan baginda Nabi SAW. Dan apa yang kami belum sanggup, kemudian tidak kami tinggalkan semua yang diajarkan oleh baginda Nabi. Namun perlahan tapi pasti, insya Allah kami bisa menjalankan perintah-perintah Nabi SAW. Bagaimana beliau berbicara, bersikap, bertingkah laku, beradab, mencintai yang lebih muda, menghormati yang tua, sehingga kami nanti bisa bersama dengan baginda Nabi pada hari kiamat. Ya Allah, anak-anak kami selamatkan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka jil mustaqbal, generasi masa depan yang lebih bagus dari orang tuanya, ya Allah. Jadikan mereka menjadikan negeri kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari minuman keras, aksi tawuran, dan sesuatu yang akan menjadikan mereka terkubur dalam lembah kenistaan. Ya Allah, akhirnya bersyukur negeri kami 80 tahun, bersyukur akan kota kami, ya Allah. Mudah-mudahan Kau anugerahkan dan tambahkan kembali nikmat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke ini, balik ke rumah baru. Terima kasih kepada Ustaz Suki Al-Mukuri yang telah menyampaikan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak zikir sholawat bersama masyarakat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan Pak. Ini tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru selesai mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita yaitu ini barusan keluar dari Masjid Agung As-Salam dan berangkaian mendengar ceramah Ustadz Borori ya, di Jakarta. Jenguk situ sekak.